Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, Pak. ini untuk kelas PPKK. Sudah siap UTS? Siap UTS apa enggak? Kok diam semua? Tadi, eh, eh? Insya Allah. Insya Allah, kok nggak yakin gitu. Ya sudah. Untuk UTS-nya, untuk PPKK kita selenggarakan minggu depan ya. Selenggarakan minggu depan. Sedangkan apa? Kalau yang mengikuti kelas saya pemrograman web sama analisis perancangan sistem informasi kita adakan minggu ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya share screen dulu untuk absennya. Ini silahkan ada absennya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, silahkan Anda absen. Kemudian yang tidak bisa mengikuti ya nanti apa melihat dari rekaman ini. Jadi kode absennya untuk pagi ini 811941. Baik, kalau sudah absen, berikutnya untuk materi silakan Anda buka ya di fajarbaskoro.blogspot.com. Kemudian ini ada postingan yaitu membuat aplikasi mobil dengan .NET MAUI ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk yang aplikasi web dengan menggunakan framework.NET, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau enggak ada, untuk UTS-nya bahannya nanti hanya satu, yaitu .NET Framework. Nah, kalau didetailkan, .NET Framework, ya ada desktop, ada web, terakhir ada mobile. Ya. Nah, sebenarnya untuk membuat aplikasi mobile dengan .NET ini, eh, sebelumnya kita pakai Xamarin ya, sehingga kalau ini kita klik di materi bagian sini, itu di poin bagian Net Mobile Application ya, ini ada dua slide ya, application yang Xamarin, kemudian yang ini Net MAUI ini ya. Nah, Net MAUI ini adalah ke yang paling baru dia evolusinya .NET untuk aplikasi mobile. Nah, MAUI itu apa singkatannya? MAUI itu singkatannya Multi Platform App UI. Ya, jadi idenya itu adalah front end-nya itu bisa menggunakan apa itu istilahnya XAML-nya ya. Jadi Extensible Application Markup Language. Kemudian dia bisa dideploy di iOS, Android, Mac maupun Windows. Sedangkan backend-nya itu bisa menggunakan bahasa yang dikenal di Visual Studio atau .NET. Jadi bisa menggunakan misalnya C Sharp. Ya. Nah, jadi dengan MAUI ini atau .NET Multi-Platform App UI ini adalah kita bisa membuat aplikasi untuk Android dan juga iOS. Ya. Kemudian untuk materinya ini silahkan Anda buka di sini ya. Creating App with .NET MAUI. Kemudian referensinya ada di bagian bawah ini ya.
Learn Microsoft Corp, kemudian .NET, kemudian mau ini. Oke, baik, kita coba kita bahas sama-sama tentang apa sih .NET Mobile itu ya. Ini supaya eh, kelihatan besar, ini saya full screen. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ininya apa Lihat, Pak. slide-nya ya? Sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah kita coba bahas sama-sama. Oke, jadi eh, multi platform tadi ya, MAUI itu application itu adalah tujuannya itu bisa dideploy satu code tapi bisa dideploy ke masing-masing device baik itu Android, iOS, kemudian macOS, Windows ya. Bisa juga yang lain misalnya adalah Tizen dan sebagainya ya. Kemudian .NET MAUI ini merupakan evolusi dari Xamarin Form. Xamarin itu adalah teknologi .NET yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi di mobile, baik itu adalah Android maupun iOS. Ya, sampai tahun 2021 ya yang populer adalah Xamarin ya, yang lambangnya di sebelah kanan. Jadi ini merupakan evolusi dari Xamarin Form. Kemudian .NET mau ini complete rebuild of UI control. Jadi UI controlnya dilengkapi. Terus kemudian mau code sharing, bisa sharing lebih banyak kode. Kemudian simple usage ya, yaitu lebih mudah atau lebih sederhana dalam penggunaan. Nah, UI yang dimaksud ini contohnya itu adalah aplikasi yaitu perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu orang membutuhkan bukan hanya di desktop ya, desktop bisa, kemudian mungkin tablet, mungkin HP ya. Nah, atau mungkin juga Apple ya atau iOS. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau kita membuat aplikasi dengan kebutuhan semacam ini, maka kita gunakan .NET MAUI. Sehingga dia semacam logo atau pesannya itu adalah everything you can do in Objective-C, Swift, Java, Kotlin can be done in C#. Jadi apapun yang dikerjakan di Objective, Swift, Java maupun juga Kotlin bisa dikerjakan dengan C# dengan platform .NET MAUI ini ya. MAUI ya, ya. MAUI. Kemudian arsitekturnya seperti apa? Ini arsitekturnya. Jadi .NET multiplatform app UI, kemudian bawahnya device untuk deployment. Kemudian kalau itu dibedah, di dalamnya ada apa? Di bawahnya .NET MAUI ini adalah menjadi bridging ya, atau interface penghubung antara UI dengan platform atau sistem operasi di bawahnya. Nah, dalam UI framework itu ada .NET MAUI XAML ya, ada Blazor, ada Comet ya. Ini ada 3 ini. Sedangkan yang tanda tanya ini masih dalam proses pengembangan.
Kemudian evolusinya terhadap Xamarin apa aja? Ini ya perbedaannya. Kalau Xamarin Form itu khusus untuk mobile, iOS, Android. Ini bisa juga untuk desktopnya. Kemudian framework yang dibutuhkan yang harus diinstal. Xamarin itu bisa 1.0 ya. Kalau .NET mau ini butuh yang paling baru 6.0 atau tahun 2022 kemarin. Pak, kalau komputer saya tidak nututi gimana? Ya, berarti pakai aja Xamarin. Nggak apa-apa. Ya. Kemarin gimana materinya bisa dilihat yang di bagian awal tadi yang di Xamarin ya. Kemudian platform specific implementation. Kalau Xamarin ini slow ya, ini lebih cepat. Kemudian installation, ini butuh .NET Workload, yang ini adalah Node.js package ya. Kemudian ini adalah solution project-nya. Ini multi project, ini adalah single project. Jadi mestinya ukurannya lebih kecil. Oke, kemudian eh, kapan itu berlaku ya? .NET mau ini berlaku sejak ini ya perencanaan itu rilisnya ya kuartal 2 2022 ya. Kalau sekarang kita di 2023 mestinya sudah ya. Kemudian ini untuk handlingnya ya. Handlingnya ya aplikasi yang bersifat native. Nah, dalam bentuk single project. Yaitu target framework itu adalah nanti sama bisa dieksekusi dengan memakai partial class. Kemudian ya, kalau misalnya kita ada coding, kemudian dari Xamarin ke Net, Maui gimana? Bisa ya, caranya ya di-upgrade, remove, kemudian ditambah Maui workload, kemudian namespace-nya diubah kalau semula using Xamarin Form, diubah ke using Microsoft Maui. Kemudian untuk developmentnya ya kita install Visual Studio yang versi 2022. Versionnya itu adalah bisa version 17.1. Nanti bisa dilihat di webnya .NET. Kemudian, nah propertinya single multi target project ya ini adalah XAML-nya ya, code-nya untuk properti maupun juga item group untuk contohnya di sini adalah weather atau project cuaca tadi. Nah, kalau kita mau membuat Hello World ya, Hello World apa .NET MAUI bagaimana? Contoh aja, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu adalah download dulu Visual Studio versi 2022 yang baru. Kemudian itu untuk instalasi, pilih yang bagian ini ya, mungkin yang free download ini, supaya bisa mendapatkan fitur yang maksimal ya, yang versi community. Silakan dibuka di Visual Studio ya, microsoft.com, kemudian /download. Kemudian kalau sudah diklik download, ya seperti biasa, kemudian menuju Visual Studio Installer. Diklik continue ya. Nah, biasanya ini memakan waktu yang lama baik untuk update maupun upgrade dari Visual Studio ini.
Ya, kita melakukannya dengan sabar. Nah, kemudian berikutnya untuk detail dari instalasi, berikutnya pilih ya yang workload-nya ini bagian desktop and mobile. Kemudian dikasih tanda cawang atau cek ya pada saat instalasi di bagian .NET multi-platform app UI development. Ya, nih. Kemudian kalau itu sudah, baru kemudian klik install. Kemudian berikutnya, kalau instalasinya sudah sukses atau sudah berhasil, maka kemudian kita buat project baru. Buat project barunya sebagaimana membuat aplikasi baik itu desktop maupun web di dalam Visual Studio, yaitu create new project. Kemudian setelah create new project, yang perlu diperhatikan adalah pastikan opsi bahasa yang dipilih itu adalah C#, ya. Kemudian opsi untuk all platform untuk sistem operasinya, ya, supaya tidak hanya di stop, ya. Kemudian berikutnya untuk framework pemrograman, ya, pilih MAUI ini. Kemudian jenis dari aplikasi maka dipilih yang .NET MAUI ini. Kalau sudah kemudian di next atau start, ya. Nah, ini adalah konfigur projectnya tadi ya. Misalnya ini nama aplikasi, lokasi, kemudian nama solusinya. Kemudian berikutnya informasi tambahan ya, frameworknya kita pakai yang .NET 6.0 ya, yang sesuai dengan yang ada mauinya ya, multi platform application user interface. Oke, kemudian kalau itu sudah create project ya. Nah, itu berarti satu step kita memulai untuk aplikasi HelloBird kita sudah berhasil, kita masuk ke step kedua, modifikasi kode. Nah, ini adalah beberapa window, biasanya adalah ada .xaml sama .cs. .xaml itu adalah yang berfungsi sebagai front end-nya ya. Yang .cs itu sisap biasanya yang berfungsi sebagai logic atau back end-nya. Kemudian untuk interface ya supaya bisa di deploy ke multiple device ya, ini adalah yang kita olah adalah di XAML-nya. Tapi kalau itu misalnya komunikasi, ngambil tanggal dari sistem dan sebagainya, yang input output itu ada di .cs. Kemudian berikutnya untuk uji coba itu adalah ke Android, maka kita harus install emulatornya. Install emulatornya, caranya itu adalah klik window di dalam Visual Studio yaitu Tools, kemudian pilih Android, kemudian dipilih Android Device Manager. Nanti pilih device yang bersesuaian. Kemudian kalau Android Device Manager-nya sudah dipilih, berikutnya New Device ya. Plus ini New Device memilih emulatornya atau membuat emulator baru.
Contoh misalnya kita device-nya adalah punyanya Google ya, Nexus One boleh, punyanya Samsung juga boleh. Kasih nama emulatornya ini Nexus One API 32. Kemudian base device-nya mewakili Nexus One, prosesor x86 64, kemudian OS-nya Android 12.1 strip API 32. Kemudian beberapa konfigurasi ini bisa dilakukan ya, atau kita bisa menggunakan secara default ya. Nah, kalau ini sudah emulatornya sudah di set, kemudian diklik create. Kemudian kalau itu sudah, nanti di sini bagian Android Device Manager akan tertera emulator yang sudah kita konfigurasi. Contohnya tadi Nexus One, ya berarti ini adalah Nexus One dengan spesifikasi ini. Kalau kita mau menjalankan, kita klik bagian Start. Oke, kemudian kalau itu start, ini dijalankan. Nah, ini adalah munculnya emulator. Ya, ini emulator sehingga nanti setelah kita buat bisa tampil di sini. Kemudian menuliskan Hello World. Untuk menuliskan Hello World itu karena Hello World ini adalah tampilan ya atau yang tertera di screen, maka ini akan yang kita modifikasi adalah XAML-nya. Ya, XAML-nya buka kembali yaitu misalnya main page XAML. Ini dibuka, kemudian tuliskan untuk dimodifikasi. Sehingga untuk modifikasi itu, satu di project solution itu banyak file, maka yang dipilih ini aja, main page.xaml. Atau form yang ditampilkan pada saat pertama kali tadi. Kemudian untuk main page XAML.cs ini adalah bagian dari main page XAML yang kita bisa mengubah atau mengatur tampilan dan juga event dari form. Biasanya ya main page yang XAML, masih ingat XAML adalah extensible application markup language ya atau bahasa XML untuk pengembangan aplikasi. Yang dotnya XML sebagai UI atau user interface atau front end, dan yang dotnya CS disebut dengan back end. Sehingga kita buka ya, yaitu main page.xml. Kemudian pada bagian label itu teksnya diganti lupet ya. Kebetulan ini contoh screenshotnya adalah diisi Politeknik ya. Terus kemudian diisi Prodi boleh. Ya. Tapi kalau mau ganti Hello World jadi bagian sini ya. Jadi XML-nya pakai label. Kemudian font size-nya 18. Kemudian atributnya bold, kemudian center. Kemudian semantic properties ini level 1 ya. Kalau kita mau ganti tombol ya berarti bagian button. Nah, mengganti caption ya cari yang XML-nya kodenya untuk caption atau title. Kemudian kalau itu sudah selesai dilakukan, berikutnya kita mau running ya. Untuk running yang pertama adalah di sini dipilih dulu mode debug-nya. Kemudian di sini dipilih yang ini CPU. Kemudian berikutnya nanti dipilih di tools-nya sini adalah yang Android Emulation. Kemudian Nexus One tadi. Yang kita sudah install dan konfigurasi. Nah, selanjutnya kalau itu sudah kemudian pilih tombol run.
Biasanya tombol segitiga ini tombol kan. Kalau itu sukses, nanti di sini akan keluar output pesannya ya. Android application is running. Nah, nanti kalau ini sudah tampilannya semacam ini contohnya ya. Nah, kemudian dari sini ya kalau kita mau deploy ke aplikasi ya tinggal di deploy aplikasi. Kemudian ini adalah link-link untuk mempelajari dari .NET MAUI. Nah, kita akan coba buka ya linknya. Oh ini ya sebentar. Ini ya. Ini tarik ke bawah. Nah ini referensi ya. Ini kita klik. Apa itu .NET MAUI ya? Yang seperti yang tadi kita bahas ya. Migrasi samarin dan sebagainya. Kemudian kita untuk latihan, ya kita bisa klik bagian di sini ya. Ini ada contoh tadi untuk Hello World bisa, atau yang berikutnya kita ambil dari GitHub-nya. Ini contohnya. Nah ini ya. Di sini ada eh, apa Monkey Finder ya. Ini studi kasusnya ya. Kita bisa lihat single project-nya. Nah, Anda bisa juga ambil contoh dari GitHub-nya di .NET. Oke, baik. Eh, itu untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada, ya Anda bisa buka pelajari slide-nya tadi, atau bisa juga dibuka yang bagian referensi berikutnya supaya lebih memahami. Anda yang lakukan pertama adalah instalasi dulu ya, karena biasanya instalasi ini membutuhkan waktu diupdate ke PS 2022. Kalau misalnya mikroprosesornya lemah atau apa istilahnya infrastrukturnya nggak mencukupi ya, Anda bisa klik bagian sini ya untuk sini PPKK materi, kemudian dipilih yang Net Mobile Application ini. Ini yang samarin ya. Nah, nah, ini contohnya adalah konversi mata uang sama aplikasi mobile. Tapi kalau itu mencukupi yang baru itu adalah di .NET mau ini. Jadi instalasi dulu kelengkapannya itu membutuhkan waktu. Kemudian yang kedua tes atau coba aplikasi buat Hello World ya, Hello World. Bisa pakai Helloworld yang tadi, yang ada di slide, atau bisa Helloworld atau contoh aplikasi yang ada di webnya .NET MAUI. Mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami? Baik, kalau apa tidak mencoba, tidak tahu, silahkan Anda instalasi dulu, cari koneksi yang lebih cepat. Kemudian coba buat aplikasi mobile dengan Chromebook.net. Untuk aplikasi pertama, Anda bisa buat Hello World atau buat tester yang ada di websitenya .net. Demikian sebagai apa istilahnya materi hari ini. Kemudian saya ingatkan kembali untuk minggu depan kita ETS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.